Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Bakti Rusdira dari kelas A3 dengan NIM 1321111336168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Topik yang akan dibahas kali ini ada dua, yaitu anatomi respirasi, fisiologi sistem respirasi. Anatomi sistem respirasi. Respirasi atau yang biasa disebut dengan pernafasan adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Proses menghirup oksigen ini disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan karbon dioksida disebut sebagai ekspirasi. Berbagai macam organ dalam sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Sedangkan sistem pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, alveoli, dan paru-paru. Fungsi dari respirasi atau pernapasan sendiri antara lain yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-sel yang ada di dalam tubuh untuk mengadakan pembakaran atau mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa pembakaran atau sisa metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, menghangatkan melemapkan udara. Organ-organ sistem pernapasan atas. Yang pertama ada hidung. Bagian pernapasan yang terlihat secara eksternal pada manusia adalah hidung. Selama bernapas, udara masuk lewat hidung, melewati lubang hidung terdiri dari rongga hidung. Yang terbagi lagi oleh septum nasi atau sekat hidung yang merupakan garis tengah pada hidung. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Bagian depan terdapat nares atau cuping hidung anterior dan di belakang berhubungan dengan bagian faring atau nasofaring. Rongga hidung terbagi menjadi dua, yaitu vestibulum atau bagian lebih lebar di belakang nares anterior dan bagian respirasi. Permukaan luar hidung ditutupi oleh kulit yang memiliki kelenjar besar yang meluas ke dalam vestibulum nasi. Terdapat kelenjar sabesa, kelenjar keringat, dan kulit rambut yang kaku dan keras dan besar. Pada dinding lateral hidung menonjol 3 lengkungan yang dilapisi oleh mukosa, yaitu yang pertama concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior, yang terdapat jaringan cavernosus atau jaringan erektil, yaitu plexus vena besar, berdinding tipis dan dekat dengan permukaan. Di antara ketiga konka terdapat 3 lekukan meatus yang disebut meatus superior, lekukan bagian atas, meatus medialis bagian tengah, dan meatus inferior bagian bawah. Di belakang konka bagian kiri kanan dan atas dan langit terdapat satu pembuluh yang menghubungkan rongga tekak dengan rongga pendengaran tengah. Seluruhnya disebut tuba auditiva eustachii yang menghubungkan telinga tengah dengan faring dan laring. Hidung juga berhubungan dengan saluran air mata yang disebut tuba lacriminalis. Dasar dari rongga itu dibentuk oleh tulang rahang atas. Rongga itu berhubungan dengan beberapa rongga yang berada di sekitar itu yang disebut sinus paranalis, yaitu sinus maxillaris pada rongga rahang atas, sinus frontalis pada rongga tulang dahi, dan sinus sphenoidalis pada rongga
tulang baji, dan sinus epimedialis pada rongga tulang pelvis. Pada itu di bagian mukosa juga terdapat serabut-serabut syaraf yang disebut dengan nervus olfactorius. Yang kedua adalah faring. Faring atau tenggorokan merupakan tabuk berbentuk corong dengan panjang sekitar 13 cm. Faring terletak tepat di posterior hidung dan rongga mulut, di atas laring, dan terdapat di antara serviks tulang belakang. Dinding faring terdiri dari otot rangka dan dilapisi selaput lendir. Di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat, juga di beberapa tempat folikel getah bening. Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. Di sebelahnya terdapat dua buah tonsil kiri dan kanan dari tekak. Di sebelah belakang terdapat epiglotis atau empat tenggorok yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Faring sendiri dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring terletak di bawah dasar tengkorak, belakang, dan atas palatum mole. Pada bagian ini terdapat struktur penting, yaitu adanya saluran yang hubungan dengan tuba eustachius dan tuba auditory. Yang kedua, orofaring. Orofaring terletak di bagian belakang rongga mulut dan melintang dari palatum mole hingga setinggi tulang hyoid. Yang terakhir yaitu ada laryngofaring yang membentang dari tulang hyoid hingga laring. Yang ketiga ada laring. Laring sendiri merupakan pangkal tenggorok berupa rangkaian cicing tulang rawan yang dihubungkan oleh otot-otot yang mengandung pita spora. Nah, terletak di depan faring sampai dengan vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya yang mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Bagian yang ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Laring berperan untuk membentukkan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan juga cairan. Laring terdiri dari 5 tulang rawan. Yang pertama, cartilage thyroid berjumlah 1 buah terletak di depan jagung yang terlihat jelas pada pria. Yang kedua, cartilage arytenoid berjumlah 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga, cartilage cricoid berjumlah 1 buah yang berbentuk cincin. Yang keempat, cartilage epiglotis berjumlah 1 buah. Laring dilapisi oleh selaput lendir kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epidom berlapis. Selanjutnya ada organisasi pernapasan bawah. Pertama yaitu trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan, merupakan lanjutan dari laring. Terbentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trakea sendiri yakni 9 sampai 11 cm dan di belakangnya terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan, dan disebut karina. Yang kedua adalah bronkus. Bronkus merupakan pencabangan trakea kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut bronkiolus. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri dari 3 lobus dan kiri terdiri dari 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi lagi menjadi 10 bronkus segmental dan yang kiri terbagi lagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmental ini mudah terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan syaraf. Organ percabangan dari bronkus yaitu yang pertama yaitu bronkiolus yang merupakan cabang-cabang dari bronkus segmental.
mengandung kelenjar submukosa yang mengandung lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Yang kedua, bronchiolus terminalis yang merupakan percabangan dari bronchiolus di mana mempunyai kelenjar dan silia. Yang ketiga, ada bronchus respiratory. Bronchus respiratory merupakan cabang dari bronchus terminalis yang dianggap sebagai saluran transisional antara jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Yang ketiga ada ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronchus respiratory kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar yang kemudian menjadi alveoli. Yang ketiga ada alveoli. Baru-baru pada orang dewasa mempunyai sekitar 300 juta alveoli yang menyediakan permukaan sangat besar untuk pertukaran gas. Alveoli berkumpul mengelilingi kantong alveolar yang bermuara ke dalam ruangan yang disebut atrium. Dinding pada alveoli merupakan lapisan tunggal sel epitel squamosa di atas membran basalis sangat tipis. Permukaan luar dari alveoli dilapisi oleh kapiler pulmonalis, dinding alveolar dan kapiler termasuk membran respiratorik. Dinding alveolar juga berisi sel yang mensekresi cairan yang berisi surfaktan, yaitu suatu cairan fosfolipid yang mencegah alveoli dari keringan. Selain itu, surfaktan itu berfungsi mengurangi tekanan dan mencegah dinding alveolus mengalami kolaps saat ekspirasi. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ berpasangan berbentuk kerucut di dalam rongga dada. Paru-paru dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan mediastinum yang membagi rongga toraks menjadi dua ruang. Setiap paru-paru dibagi menjadi lobus oleh visura. Paru-paru kiri memiliki dua lobus dan yang kanan memiliki tiga lobus. Setiap paru-paru tertutup dan dilindungi oleh membran serosa berlapis gana yang disebut membran pleura. Lapisan superficial atau yang disebut pleura parietal melapisi dinding rongga toraks, dan lapisan dalam atau yang disebut pleura visceral yang melapisi paru-paru itu sendiri. Antara pleura visceral dan parietal terdapat ruang kecil yang disebut rongga pleura yang berisi sedikit cairan pelumas yang dicairkan oleh membran. Sistem vaskular paru terdiri dari arteri pulmonalis yang mengirim darah ke paru-paru untuk oksigenasi dan vena pulmonalis yang mengirim darah kaya oksigen ke jantung. Dalam paru-paru, arteri pulmonalis bercabang menjadi jaringan kapiler paru yang mengelilingi alveoli. Jaringan paru mendapatkan suplai darah dari arteri bronchialis dan dialiri oleh vena bronchialis dan pulmonalis. Selanjutnya ada fisiologi sistem respirasi. Fungsi respirasi sendiri adalah untuk memasok tubuh dengan oksigen dan membuang karbon dioksida. Yang pertama ada respirasi eksternal. Respirasi eksternal atau pertukaran gas paru merupakan distribusi oksigen dari kantong alveolar ke kapiler paru dan difusi karbon dioksida dari kapiler paru menuju kantong alveolar untuk dihembuskan. Respirasi eksternal mengubah darah yang mengandung oksigen di paru-paru ke darah oksigen sebelum darah kembali ke sisi kiri jantung. Respirasi eksternal hanya terjadi di luar bronkiolus pernafasan yang juga merupakan difusi oksigen dari alveoli ke dalam sirkulasi paru atau aliran darah menuju maksudnya aliran darah melalui paru-paru dan difusi karbon dioksida ke arah yang berlawanan. Difusi sendiri itu terjadi karena molekul gas yang bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pernapasan paru terdiri dari 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner,
arus udara melalui paru-paru, dengan distribusi arus udara, dan yang keempat difusi gas. Yang pertama ventilasi pulmoner atau gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua ada udara melalui paru-paru, udara mengandung oksigen masuk ke dalam seluruh tubuh, dan karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Ketika distribusi arus udara dan arus udara sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat ada difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi karena konsentrasinya dalam darah merangsang pusat pernapasan pada otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan, sehingga terjadi pengambilan oksigen dan pengeluaran oksida lebih banyak. Darah merah yang mengandung hemoglobin yang banyak juga yang mengandung oksigen dari seluruh tubuh ke dalam jaringan, mengambil karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru, dan di paru-paru terjadi pernapasan eksternal. Yang kedua adalah respirasi internal. Respirasi internal menggambarkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan sel jaringan, dan memanfaatkan oksigen saat membuat sumber energi utama sel yaitu ATP, yang kepanjangannya adenosine trifosfat. Dan ATP sel juga menghasilkan air dan karbon dioksida karena sel terus-menerus menggunakan oksigen, konsentrasinya di dalam jaringan selalu lebih rendah dari dalam darah. Demikian pula penggunaan oksigen yang secara terus-menerus meningkat yang memastikan tingkat karbon dioksida dalam jaringan selalu tinggi dari dalam darah. Saat darah mengalir melalui kapiler, oksigen dan karbon dioksida mengikuti gradien tekanannya dan terus-menerus berdifusi antara darah dan jaringan. Konsentrasi oksigen dalam darah mengalir dari jaringan lalu kembali ke jantung dinamakan sebagai terdeoksigenasi. Pergerakan oksigen mengalir dari alveoli melalui darah, sedangkan karbon dioksida mengalir dari jaringan ke alveoli. Jumlah kedua gas yang ditransfer ke jaringan dan jumlah kedua gas yang ditransfer ke dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila oksigen tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein membawa oksigen atau hemoglobin. Demikian juga karbon dioksida yang larut masuk ke dalam rangkaian reaksi kimia reversibel atau rangkaian perubahan udara yang mengubah senyawa lain. Adanya hemoglobin naikkan kapasitas penampungan oksigen dalam darah sampai 70 kali, dan reaksi karbon dioksida menaikkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi 17 kali. Yang ketiga yaitu gas oksigen. Satu ada ventilasi paru. Ventilasi paru melibatkan pergerakan fisik udara ke dalam dan keluar dari paru-paru. Fungsi utama dari ventilasi paru itu adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang adekuat. Hal ini demi mencegah penumpukan karbon dioksida di alveoli dan mencapai pasukan oksigen yang konstan ke jaringan. Udara mengalir di antara atmosfer dan alveoli paru-paru sebagai akibat dari perbedaan tekanan yang diciptakan oleh kontraksi dan relaksasi otot pernafasan. Laju aliran udara dan usaha yang dibutuhkan bernapas dipengaruhi oleh tekanan permukaan alveoli dan integritas paru-paru. Proses ventilasi paru ini disebut pernapasan. Yang dua ada difusi gas. Difusi merupakan gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke rendah. Difusi gas pernapasan terjadi di membran kapiler alveolar dan kecepatan difusi dapat
dipengaruhi oleh ketebalan membran. Peningkatan ketebalan membran merintangi proses kecepatan difusi karena hal tersebut membuat gas memerlukan waktu lebih lama untuk melewati membran tersebut. Membran memiliki ketebalan membran alveolar kapiler yang meningkat akan mengakibatkan proses difusi yang lambat, pertukaran gas berakalnya lambat, dan mengganggu proses pengiriman oksigen ke jaringan darah. Permukaan membran dapat mengalami perubahan sebagai akibat suatu penyakit kronik, penyakit akut, atau proses pembedahan. Apabila alveoli yang berfungsi lebih sedikit, maka darah permukaan menjadi berkurang. Oksigen alveoli berpindah ke kapiler baru, karbon dioksida kapiler baru berpindah ke alveoli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam difusi. Yang pertama, luas permukaan paru, tebal membran respirasi. Yang ketiga, jumlah eritrosit atau kadar hemoglobin. Yang keempat, perbedaan tekanan dan konsentrasi gas. Yang kelima, waktu difusi, dan yang terakhir ada afinitas gas. Yang ketiga, transportasi gas. Gas mengalami pertukaran di alveoli dan jaringan dan kapiler jaringan tubuh. Oksigen ditransfer dari paru-paru, alveoli, dan kapiler jaringan tubuh. Oksigen ditransfer dari paru-paru ke darah, dan karbon dioksida ditransfer dari darah ke alveoli untuk dikeluarkan sebagai produk sampah atau produk sisa. Pada tingkat jaringan, oksigen ditransfer dari darah ke jaringan, dan karbon dioksida ditransfer dari jaringan ke darah untuk kembali ke alveoli dan dikeluarkan. Transfer ini bergantung pada proses difusi. Pertama, transfer oksigen. Sistem transportasi oksigen dari sistem paru dan sistem kardiovaskuler. Proses pengantaran ini tergantung pada jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru atau ventilasi, aliran darah ke paru-paru dan jaringan atau perfusi, kecepatan difusi, dan kapasitas membawa oksigen. Kapasitas darah untuk membawa oksigen dimpengaruhi oleh jumlah oksigen yang larut dalam plasma, jumlah hemoglobin, dan kecenderungan hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Jumlah oksigen yang larut dalam plasma relatif kecil, hanya sekitar 3%. Sebagian besar oksigen ditransportasi oleh hemoglobin. Hemoglobin berfungsi sebagai oksigen dan karbon dioksida. Molekul hemoglobin tercampur dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Pembentukan oksihemoglobin dengan mudah atau reversibel, sehingga memungkinkan hemoglobin dan oksigen berpisah, membuat oksigen menjadi lebih bebas, sehingga oksigen bisa masuk ke dalam jaringan. Yang kedua, transport CO2 atau transport karbon dioksida. Karbon dioksida berdifusi ke dalam sel-sel darah, ke sel-sel dalam darah merah, dan cepat dehidrasi menjadi asam karbonat atau H2CO3 akibat adanya anhidrasi karbonat. Asam karbonat kemudian berpisah menjadi ion hidrogen, ion H+, dan ion karbonat atau HCO3- berfungsi dalam plasma. Selain itu, di beberapa karbon dioksida yang ada di dalam sel darah merah bereaksi dengan kelompok asam amino yang membentuk senyawa karbamino. Reaksi tersebut dapat bereaksi dengan cepat tanpa memerlukan enzim. Hemoglobin yang berkurang atau deoksihemoglobin dapat bersenyawa dengan karbon dioksida dengan lebih mudah daripada oksihemoglobin. Dengan demikian, darah vena mentransfusi sebagian besar karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen terakhir adalah perfusi. Perfusi pernafasan jaringan atau pernafasan internal. Darah yang telah menjenuhkan hemoglobinnya dengan oksigen atau oksihemoglobin mengitari atau mengelilingi seluruh tubuh dan akhirnya mencapai kapiler, yang dimana darah bergerak sangat lambat. Sel jaringan memungut oksigen dari hemoglobin untuk memungkinkan oksigenasi berlangsung dan darah menerima sebagiannya, yaitu karbon dioksida. Semua proses ini diatur sedemikian sehingga darah yang
meninggalkan paru-paru menerima jumlah tepat karbon dioksida dan oksigen. Pada waktu gerak badan, lebih banyak darah datang di paru-paru membawa terlalu banyak karbon dioksida dan sedikit karbon dioksida. Jika jumlah CO2 di dalam paru-paru tersebut tidak dapat dikeluarkan, maka konsentrasi dalam darah arteri bertambah. Hal ini dapat merangsang pusat pernafasan dalam otak untuk memperbesar dan dalamnya pernafasan. Penambahan ventilasi ini mengeluarkan karbon dioksida dan memungut atau membawa lebih banyak karbon dioksida, membawa lebih banyak oksigen. Kemudian ada mekanisme pernafasan atau inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan atau inspirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen setelah mengembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa oksidasi dari keluar dari tubuh. Menghirupkan udara ini disebut inspirasi dan dihembuskan itu disebutnya ekspirasi. Pernapasan sendiri terdiri dari mekanisme yaitu inspirasi dan ekspirasi. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Selama inspirasi, diafragma berkontraksi dan mendatar untuk meningkatkan diameter vertikal rongga dada. Otot interkosta eksternal berkontraksi, mengangkat rangka iga dan menggerakkan sternum ke depan untuk mengembangkan diameter lateral dan anteroposterior rongga dada, menurunkan tekanan intrapleural. Paru-paru merekam dan volume intrapulmoral meningkat, mengurangi tekanan intrapulmoral sedikit di bawah tekanan atmosfer. Udara masuk ke dalam paru-paru sebagai akibat dari gradien tekanan ini sehingga tekanan intrapulmoral dan tekanan atmosfer. Sebaliknya, ekspirasi adalah proses pasif yang terjadi akibat elastisitas baru. Otot inspiratorik relaks, kemudian diafragma naik, bolong iga turun dan paru kembali ke dalam semula. Baik tekanan dada maupun intrapulmonar meningkat menggunakan alveoli. Nah, kemudian yang terakhir ada volume dan kapasitas paru-paru. Orang dewasa yang sehat dan istirahat biasanya memiliki pernapasan itu sangat napas per menit dan setiap napas 8 ml udara yang masuk keluar dari paru-paru. Volume ideal adalah volume udara dalam bentuk tarikan nafas. Menarik nafas dalam udara dapat meningkatkan volume udara di atas 200 ml yang berarti volume cadangan inspirasi atau inspirasi dari besar volume atau IRV dewasa pada laki-laki dewasa bisa mencapai 30 ml dan pada wanita kira-kira mencapai 150 ml. Paru total atau volume capacity atau TRC merupakan volume paru-paru total pada pengembangan maksimum paru, yaitu 6.000 ml. Kapasitas paru total itu dengan menggunakan volume tidal, volume cadangan inspirasi dan ERV atau expiratory reserve volume yang merupakan jumlah maksimum yang dapat dihembuskan setelah ekshalasi normal cukup militer dan volume residu yaitu jumlah sisa udara dalam arus setelah ekshalasi normal 1.100 ml. Fasilitas vital atau vital capacity adalah jumlah udara total yang dapat dihembuskan setelah ekspirasi maksimal 1.500 ml. Kapasitas vital ini dihitung dengan menambahkan IRV, TV, dan IRV. Kapasitas ekspiratorik adalah jumlah udara total yang dapat ditarik setelah ekshalasi dengan normal. Kapasitas inspiratorik dihitung dengan menambah TV dan RV dan IRV. Kapasitas
residu fungsional atau FRC adalah volume udara sisa di paru setelah eksalasi normal. ERV dan RV dilambangkan untuk menentukan kapasitas residual fungsional atau FRC. Volume expiratory paksa atau forced expiratory volume atau FIV adalah jumlah udara yang dapat dihembuskan dalam 1 detik. Kapasitas vital paksa atau FVC adalah jumlah udara yang dapat dihembuskan paksa dan cepat setelah asupan udara maksimum. Dan itu adalah volume unit adalah jumlah total volume udara ditarik dan dihembuskan dalam 1 menit. Dan dari saya, apabila ada kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum.